berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil khususnya hari ini bercerita bagaimana banyak orang mulai mengundurkan diri karena perkataan Yesus yang keras. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang keras? Bisa jadi perkataan itu mengatakan tentang kebenaran, atau bisa jadi bahwa Yesus memberikan tekanan pada apa yang penting sehingga ucapannya mungkin agak tinggi. Bisa jadi bahwa apa yang dikatakan, disampaikan oleh Yesus adalah hal-hal yang sulit sehingga mereka tidak mudah untuk mencerna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan yang keras memang bisa kita tafsirkan dengan banyak hal. Yang seringkali mudah kita tangkap adalah perkataan yang tidak enak didengar, perkataan yang menyinggung, yang membuat kita kecewa atau sakit hati. Tentu hal ini seringkali atau pernah kita alami di lingkungan sekitar kita. Mungkin di tempat kerja, di masyarakat, atau bahkan di lingkungan pertemanan, kadang-kadang orang juga mengatakan yang keras. Bahkan juga di dalam keluarga sendiri. Suami atau istri mungkin karena emosi, mungkin karena situasi yang kurang enak, sehingga mengatakan perkataan-perkataan yang keras, sehingga itu menyakitkan. Perkataan yang keras memang tidak mudah untuk diterima, apalagi yang menyakitkan. Biasanya membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati, lalu itu tersimpan dalam diri kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan seperti itu yang buat kita terluka, buat kita menjadi down, buat kita lalu tidak ada semangat. Bahkan kalau pasangan suami istri mendengar perkataan yang keras dari pasangannya, lalu juga mulai lagi malas untuk memperhatikan, mulai lagi malas untuk melayani. Memang perkataan yang keras itu tidak enak. Maka apa yang dialami Yesus bisa terjadi pada kehidupan kita, lalu mundur. Orang tidak lagi mau mengikuti,
Kita tidak mau lagi untuk percaya pada orang lain karena perkataan yang keras itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perkataan yang keras juga bisa terjadi di lingkungan gereja. Teman-teman satu lingkungan, ya, umat satu lingkungan juga bisa muncul perkataan-perkataan yang keras, seringkali juga menyinggung. Saya juga pernah mendapatkan cerita, si A, si B itu perkataannya selalu keras, membuat orang tidak lagi mau ikut datang ke lingkungan, membuat orang lalu meninggalkan gereja, itu juga ada. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang perkataan yang keras bisa jadi sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi inilah ujian bagi kita. Kalau kita hanya hidup berdasarkan apa yang kita inginkan saja, atau kita mengharapkan situasi lingkungan kita itu nyaman, mungkin tidak ada tempat seperti itu. Tempat yang sempurna bagi kita adalah surga. Dunia adalah tempat yang keras. Seringkali orang bicara tanpa kontrol. Orang mudah emosi sehingga perkataannya keras. Itulah yang harus kita hadapi. Kalau kita bisa menghadapi, melewati itu, saya kira kita bisa bertahan. Seperti para murid. Ada banyak yang tidak tahan dengan perkataan Yesus yang keras, lalu mereka mundur. Mereka tidak lagi berminat. Mungkin mereka tidak lagi mau mendengar nama Yesus. Tidak lagi mau mencari informasi tentang Yesus. Tetapi di antara banyak orang yang meninggalkan Yesus, rupanya masih ada yang setia. Seperti para murid, mereka tetap setia. Meskipun seringkali Tuhan Yesus juga keras kepada mereka. Bahkan memberi perintah yang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Misalnya memberi makan 5.000 orang. Ya. Kemudian menerima orang-orang yang sakit, mereka harus berbuat apa? Memang pada akhirnya Tuhan Yesus yang melakukan, sehingga mereka mengerti bahwa ini adalah ujian. Mengikuti Yesus tidak mudah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih kecil, saya ikut nenek, punya tetangga yang kebetulan Katolik. Setiap hari itu bertengkar, suami dan istri bertengkar, orang tua dengan anak bertengkar. Dengan cara khas Surabaya, itu sangat mengagetkan bagi saya. Dari daerah tidak pernah melihat orang tua bertengkar, dan keluarga besar juga tidak pernah ramai. Saya ikut nenek dengan om dan tante, tidak ada pertengkaran. Kemudian hampir setiap hari mendengarkan pertengkaran itu. Keluarga besar nenek saya Muslim, jadi saya tinggal bersama mereka. Yang dikatakan oleh nenek dan saudara-saudara itu bukan menghakimi, tidak menghakimi tetangga saya yang Katolik. Misalnya, orang Katolik seperti itu, tidak. Jangan mau jadi Katolik, tidak. Jadi mereka sama sekali tidak pernah menghakimi tetangga yang bertengkar. Hanya mengatakan pada saya, jangan didengarkan. Memang nasihatnya hanya sederhana. Akhirnya nasihat yang sederhana yang bagi anak kecil itu sungguh membantu. Maka ketika mereka bertengkar hebat, padahal ada tembok, ya, bertengkar hebat, karena saya dinasihati tidak mendengarkan, maka saya menghindar. Jadi lebih baik saya melakukan aktivitas yang lain bersama nenek atau bersama om dan tante saya. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Mendengarkan perkataan yang keras itu tidak mudah. Tapi mari kita mencoba untuk berani menghadapi perkataan-perkataan yang keras itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih itu bisa diungkapkan dengan banyak cara. Ya. Biasanya kita mengungkapkan kasih itu dengan pelayanan, dengan berbuat baik kepada sesama, dengan penuh semangat memberi perhatian kepada orang lain. Tapi rupanya bagi saya dan juga apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kasih yang terbesar itu justru mengampuni. Kita mungkin lebih mudah untuk memberikan sesuatu, untuk melayani orang. Tapi ketika ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, apakah kita dengan mudah mengampuni? Itu ternyata tidak. Ya. Bahkan hanya perkataan yang mungkin sedikit keras saja, itu sudah susah untuk memberikan pengampunan. Maka kasih yang terbesar itu adalah pengampunan, terutama dalam keluarga-keluarga. Ya. Tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang seringkali melukai, mengecewakan. Mungkin bukan kekecewaan yang besar, ya, menyakiti yang besar, bukan. Tapi yang kecil-kecil, tidak mendengarkan, tidak melakukan perintah. Kalau dimintai pertolongan itu lambat, ya, bahkan tidak menolong ketika pasangannya kesusahan dan lain sebagainya. Nah, hal inilah ujian dalam perwujudan kasih kita kepada sesama. Ternyata pengampunan itu jauh diperlukan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika menghadapi perkataan yang keras, mari kita pertama-tama belajar untuk mengampuni kepada siapapun, entah itu orang lain, entah itu anggota keluarga sendiri. Dan pengampunan yang memang harus paling sering kita lakukan adalah kepada pasangan, ya. Karena pasangan sekali lagi bukan orang yang sempurna. Juga keluarga, mungkin anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak. Banyak hal meskipun dalam keluarga tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka hari ini kalau kita ingin bertahan dan mendengarkan perkataan yang keras, kalau dari Tuhan, saya yakin bahwa perkataan yang keras dari Tuhan selalu membentuk hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih kuat, iman kita lebih kokoh. Maka Bapak Ibu, jika menghadapi perkataan yang keras, mari kita berusaha untuk tetap setia kepadanya. Dan ketika itu berasal dari saudara kita, orang-orang di sekitar kita, mari kita tidak ragu untuk memberikan pengampunan. Karena pengampunan adalah obat dari sukacita kita. Ketika kita bisa mengampuni, sukacita itu akan kita dapatkan. Demikian pula ketika kita mendapatkan perkataan yang keras dari Tuhan. Mungkin kita tidak enak, ya, mendengarkan perkataan yang keras itu. Tapi kalau kita mau menerima dan menjadikan itu pembentuk hidup kita, terutama iman kita, marilah kita bersyukur bahwa kita dibentuk oleh Tuhan dengan perkataan yang keras. Namun kita juga harus menyadari bahwa perkataan yang keras itu bisa menyinggung. Jangan sampai kita yang melakukannya. Semoga lebih banyak hal yang baik yang bisa kita ucapkan kepada sesama dari perkataan yang menyinggung dan buat orang kecewa. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.